Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan I Serve. Adapun firman Tuhan terambil dari Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Pasukan militer di negara Amerika, khususnya para marinir, selalu menyerukan perkataan I sir ketika mereka mengiyakan atau menyetujui perintah yang diberikan oleh atasan mereka. Mereka menyerukan perkataan ini dengan lantang dan tegas sebagai tanda bahwa mereka akan melakukan tugas yang diberikan dengan baik dan juga sebagai tanda bahwa mereka memahami betul apa perintah yang mereka terima. Kata I sendiri mulai terbentuk menjadi bahasa Inggris pada akhir abad ke-16. Kata I memiliki arti yang sederhana, yaitu ya atau baiklah. Kemudian kata ini diduplikat sehingga diucapkan 2 kali menjadi I. Jadi ringkasnya kalimat I sir berarti iya pak atau baiklah pak. Namun perkataan ini sangat berbeda artinya dengan kata yes yang biasa. Kata yes diucapkan dengan nada datar tanpa penekanan, menunjukkan pengertian bahwa orang tersebut paham dengan yang diperintahkan, namun belum tentu dia akan melaksanakan perintah tersebut. Oleh karena itu, jika kita menonton film-film Amerika yang berhubungan dengan tentara, tidak heran bila mereka berteriak ketika mengucapkan I sir, sebagai bentuk ketaatan bahwa mereka akan segera melaksanakan tugas yang diberikan. Tuhan Yesus pernah menceritakan suatu kisah di dalam perumpamaan mengenai seorang bapa yang datang kepada anak sulung dan menyuruhnya pergi dan bekerja di kebun anggur milik mereka. Si sulung berkata, "Baik Bapak," namun kenyataannya dia tidak pergi. Kemudian sang bapak pergi kepada anaknya yang kedua dan memerintahkan hal yang sama. Kali ini anaknya yang kedua menolak dan tidak mau pergi. Tetapi setelah merenung sebentar, si anak menyesal dan pada akhirnya dia pergi ke kebun anggur dan bekerja. Dari kisah ini, yang melakukan kehendak bapaknya adalah anak yang kedua, meskipun pada awalnya dia menolak untuk pergi. Terkadang kita juga bersikap meremehkan perintah Tuhan dan dengan gampang kita berkata, ya, sebagai jawaban kesediaan kita melakukan perintah itu. Namun, kenyataannya kita tidak melakukannya. Di sisi lain, terkadang kita merasa perintah Tuhan terlalu berat untuk kita lakukan, sehingga kita menolak untuk melakukannya. Sadarlah bahwa semua yang Tuhan perintahkan adalah baik bagi kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah taat kepadanya untuk melakukan semua perintahnya. Bagaimana jika kita mengambil sifat baik kedua anak tersebut dan kita gabungkan? Seperti si sulung, kita berkata, "Ya, baiklah." Dan seperti si bungsu, kita mengerjakan perintahnya. Selama masih ada kesempatan, marilah kita menjadi orang percaya yang selalu berkata, I sir, kepada Tuhan sebagai jawaban kesediaan kita untuk melakukan semua perintahnya. Jangan terlalu banyak berpikir untuk mengerjakan perintah Tuhan, sebab ketika kita banyak berpikir, godaan untuk tidak melakukannya sangatlah besar. Mari saudara, kita berdoa. Bapa Sorgawi, biarlah aku mampu menjadi orang yang tidak meragukanmu dan mengabaikan semua perintahmu. Ajarlah aku untuk menjadi anakmu yang taat. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa.
Amin. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergemar, petik kecapi dan tabuh gendang. Hai semua yang bernapas, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar.